Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena berkat ridho dan rahmatnya lah kita masih diberikan panjang umur dan kesehatan hingga hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Azam dari kelas 12 Kiai Haji Abu Salim. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum dengan judul "Apa buktinya bila ibadah kita diterima oleh Allah?" Saudaraku, dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mampu lagi membendung air matanya saat mengetahui Rasulullah wafat. Abu Bakar benar-benar merasakan agung dan mulianya karunia Allah Subhanahu wa taala atas dirinya karena telah terpilih menemani Rasulullah saat melakukan hijrah ke Madinah. Lalu sang Rasul mulia itu pergi meninggalkannya. Saudaraku, bulan Ramadan sama dengan tamu mulia. Renungkanlah betapa besar nikmat dan karunia Allah yang amat agung dan mulia itu untuk kita. Karena Allah yang telah memilih kita sebagai hamba yang menerima tamu mulia Ramadan dan hidup bersama dengannya selama 1 bulan. Tapi kemudian tamu mulia itu kini telah pergi. Masih ingatkah kita dengan hari-hari Ramadan saat kita mengikuti rihlah ubudiyah, perjalanan ibadah 1 bulan lamanya bersama Allah di bulan itu, menapaki hari demi hari yang nyaris tak putus dengan ibadah, melalui detik demi detik yang selalu saja semakin mendekatkan hati pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi hati kita saat ini, saudaraku? Mari mengukur-ukur sendiri perbandingan kondisi kita hari ini dengan hari-hari sebelum Ramadan. Jika target dan tujuan puasa Ramadan adalah kita menjadi manusia bertakwa, maka seharusnya suasana kita hari ini adalah lebih baik daripada sebelum Ramadan. Bandingkan bagaimana kondisi ibadah pada pekan-pekan sebelum Ramadan dan usai Ramadan. Apakah kita mengalami surut ibadah sehingga sama dengan kondisi ibadah sebelum Ramadan, atau lebih baik ketimbang sebelum Ramadan? Bersyukurlah jika kita menilai kondisi ibadah kita meningkat dan perasaan kita lebih dekat kepada Allah menjadi lebih baik setelah Ramadan. Semoga Allah benar-benar menerima amal-amal kita di bulan Ramadan. Jika tidak, tak ada jawaban konkret yang paling penting dilakukan kecuali meningkatkan kewaspadaan dan bermujahadah lebih keras untuk meraih kebaikan pasca Ramadan. Karena Ibnu Rajab mengatakan, orang bodoh adalah mereka yang meninggalkan Ramadan bersamaan dengan meninggalkan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Saudaraku, ternyata Ramadan mengajarkan bahwa melawan keinginan bermaksiat mempunyai kelezatan tersendiri dalam hati. Ternyata Ramadan meyakinkan kita bahwa memenangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saat harus berhadapan dengan keinginan syahwat menyusupkan kegembiraan dalam hati yang begitu menenangkan. Ternyata tekad yang kuat dan keimanan yang tulus begitu memudahkan kita menjalani amal-amal ibadah yang begitu sulit kita jalani sebelum Ramadan. Itulah salah satu tarbiyah yang kita peroleh selama bulan Ramadan. Saudaraku, mari jangan tinggalkan kenikmatan dan kelezatan itu setelah kita usai menjalani bulan Ramadan. Mari jangan biarkan setan merenggut kembali kenikmatan dan kebahagiaan lahir batin yang sudah kita rasakan melalui ibadah di bulan Ramadan. Setan pasti berusaha dengan cara apapun untuk menjerumuskan kita, menanamkan kembali rasa berat berkorban, rasa malas melakukan ketaatan, keinginan yang begitu kuat memenuhi syahwat. Mari pelihara baik-baik pengalaman hati yang begitu berharga untuk menjadi bekal di hari-hari ini dan selanjutnya. Saudaraku, kita tidak boleh puas diri
dengan amal-amal di bulan Ramadan. Bahkan rasa puas seseorang dengan prestasi ibadah yang dilakukannya bukanlah pertanda baik. Seorang solih mengatakan, jika engkau puas dengan dirimu dan amal-amalmu, ketahuilah bahwa ketika itu Allah tidak ridho kepadamu. Dan jika engkau merasakan bahwa dirimu sumber segala aib dan keburukan, lalu amal yang dilakukan penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan, bagaimana Allah akan ridho dengan dirimu dan amalmu? Jadi, terlalu yakin atau tidak terlalu yakin terhadap amal yang dilakukan, kedua-duanya adalah sikap yang kurang baik. Yang dilakukan para sahabat dahulu, mereka justru khawatir dengan amal-amal yang dilakukan. Sejumlah sahabat diriwayatkan berlomba-lomba mengeluarkan sedekah dengan pengorbanan yang luar biasa. Tapi setelah itu, mereka diterpa kegelisahan dan bertanya, apakah Allah menerima amal mereka? Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut dan khawatir kalau amal-amal ibadah yang mereka kerjakan tidak diterima Allah. Mereka berusaha menyempurnakan amal dengan sungguh-sungguh dan begitu memikirkan bagaimana agar amalnya diterima oleh Allah. Maka Ali bin Abi Thalib menasihati kita, jadilah kalian orang yang lebih besar perhatiannya dalam soal apakah amal diterima atau tidak daripada amal itu sendiri. Saudaraku, mari merenung di detik ini, berbicara pada diri sendiri. Apakah amal-amal kita di bulan itu diterima Allah? Khawatirkah kita bila ternyata amal-amal kita di bulan Ramadan tidak diterima? Ibnu Mas'ud kerap menanyakan kepada saudara-saudaranya seusai Ramadan, siapakah di antara kita yang amal-amalnya diterima Allah? Kami akan beri selamat kepadanya. Siapa di antara kita yang amal-amalnya ditolak oleh Allah? Kami turut berduka cita kepadanya. Berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan? Berapa banyak dari amal-amal itu yang diterima Allah? Jika demikian, kita semakin mengerti tatkala membaca riwayat tentang Ma'la bin Fadl dan Bashar al-Hafi, para tokoh salafus salih yang terkenal wara' dan zuhud di zaman generasi tabi'in. Mereka selama 6 bulan setelah Ramadan terus-menerus berdoa kepada Allah agar amal-amal mereka diterima selama 6 bulan Ramadan. 6 bulan bukan rentang waktu yang sebentar. Itu wujud kekhawatiran mereka terhadap amal-amal yang mereka sudah luar biasa dibandingkan kita. Saudaraku yang tak pernah luput dari rahmat Allah, apa buktinya bila amal kita diterima Allah? Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, sempurnakan semua kekurangan kami dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk menghirup udara bulan Ramadan tahun depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.